Halo, welcome back to my YouTube channel lah. Kali ini kita bakal bahas tentang seleksi CPNS. Jadi buat kalian yang saat ini lagi survive untuk berjuang masuk CPNS, mungkin video ini bisa berguna buat kalian karena saya udah kedatangan salah satu narasumber yang masnya ini juga lolos CPNS di rekrutmen sebelumnya. Dia akan sharing beberapa tips buat kalian dan semoga bisa berguna dan bisa menginspirasi kalian nih yang lagi berjuang masuk CPNS. Tapi sebelum kita mulai, mungkin kita bisa kenalan dulu nih sama masnya nih. Oke, eh, makasih untuk kesempatannya Bang Darju ya. Mungkin sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Lambert Hotma. Jadi saya adalah salah satu ASN di BPPT. Jadi mungkin kalau buat teman-teman, kalau mungkin ada yang belum tahu, BPPT itu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Saya itu masuk tahun 2019 bulan Februari. Mungkin itu sih dari saya. Oke, BPPT tahun 2019, jadi sekitar 2 tahun yang lalu ya. Iya, betul sekali, Bang. Nah, kalau boleh tahu nih, jadi kalau seleksi CPNS nih, kalau setahu saya nih, saya juga belum pernah ikut seleksi CPNS. Itu biasanya tahapannya kan setiap tahun hampir sama ya. Kalau boleh tahu dulu tahapannya apa aja sih dari awal, dari daftar sampai akhirnya diterima jadi CPNS. Nah, kalau tahapan itu sebenarnya kalau kurang lebih sama sih ya dengan instansi lain. Cuma biasanya beda di seleksi kompetensi bidang. Nah, itu biasanya setiap instansi itu punya penyesuaian sendiri. Nah, kalau saya dulu itu pas di BPPT, saya tuh yang jelas tahap awal ya jelas seleksi administrasi. Jadi kita dicek dulu nih berkas-berkasnya itu sudah sesuai apa belum dengan ketentuan yang diperlukan oleh instansi yang mau kita lamar. Nah, habis itu setelah kita nyatakan lolos seleksi berkas, nanti kita lanjut ke seleksi kompetensi dasar. Itu masih mirip sama kayak instansi lain. Jadi tesnya itu ada 3 subtes. Intelijensia umum, ada wawasan kebangsaan, sama tes kepribadian. Nah, itu soalnya pilihan ganda. Jumlahnya kalau zaman saya dulu itu 100 soal. Kalau nggak salah pembagiannya semua 35 kecuali T, TWK yang kebangsaan, wawasan kebangsaan Hmm. itu cuma 30 soal. Nah, terus setelah lolos lanjut ke SKB. Nah, SKB itu nanti eh, ada 3 macam tes kalau di BPPT dulu saya. Nah, yang pertama tuh SKB yang CAT, Computer Aided Test. Itu sama mirip kayak SKD, jadi tes komputer, tapi ya ini bedanya materinya. Jadi materinya itu materi-materi tentang jabatan fungsional yang kita lamar. Bahkan bisa aja keluar kadang kayak soal-soal pengetahuan umum gitu. Hmm. Nah, kemudian setelah itu saya dulu lanjut ke psikotes. Nah, psikotes itu ya kayak kita tes kerja biasa lah. Mungkin Ya. teman-teman yang udah pernah tes kerja pasti pernah ngalamin lah kayak tes Kreplin, terus tes warteg, kemudian juga gambar orang, gambar pohon kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu saya lanjut ke wawancara sama user. Dulu Hmm. saya wawancara itu ada 3 orang user. Satu itu pejabat eselon 2 sih biasanya. Eselon 2 atau eselon 3 yang mewawancarain. Kemudian setelah itu, setelah 3 tes SKB ini dijalani, nanti akan ada pengumuman lanjutan berupa kalau misalnya kita lolos, skor kita masuk ke ranking, nanti kita akan masuk ke pemberkasan. Nah, pemberkasan ini cuma ibaratnya kayak mengumpulkan berkas-berkas yang nanti diperlukan untuk pembuatan SKCPNS. Jadi kayak misalnya surat sehat, bebas narkoba, Hmm. SK transkrip, akte kelahiran seperti itulah kira-kira. Setelah itu ya sudah nanti teman-teman akan menunggu TMT dan nanti oh ya TMT itu kayak tanggal masuknya lah ya. Ya. Tanggal masuk dan itu nanti teman-teman dapat NIP. Kira-kira itu sih Oke, oke. dari tahap awal sampai akhir.
Kalau dari semua tahap tadi nih, kira-kira kalau dari pengalaman Mas Hutma ini yang paling berat ini yang mana ya? Kan lumayan banyak tuh tahapannya tadi ya. Ah, nah ini kalau tahun saya tuh kebetulan saya ngerasa bahwa ini tahun yang menarik tapi juga menguntungkan untuk saya. Jadi dulu itu gini, eh, kebetulan ada aturan khusus ya, aturan baru dari Kemenpan RB. Jadi dulu itu eh, ini untuk nilai skor tes kepribadian. Nah, tes Oke. kepribadian itu nilainya pada saat itu dibuat tinggi. Jadi pada saat itu, oh ya, saya dulu kan ngelamarnya di jalur umum. Ini yang jalur umum ya, Ya saya ya. ceritain jalur umum. Oke Nah, oke. yang di jalur umum itu eh, nilai skornya tuh dibuat tinggi. Jadi dulu itu kan kalau kita kalau nilai kepribadian benar semua itu kan nilai maksimal 175. Hmm. Jadi 35 soal kali kalau benar dapat nilai 5. Nah, Ya. itu dulu dinaikkan sampai 143 alias kita harus benar minimal 80%. Oke. Nah, kalau TKT kepribadian, tes kepribadian itu kan nggak ada jawaban yang benar atau salah. Ya. Tapi semua itu punya tingkat kebenaran yang berbeda-beda. Hmm. Yang paling benar plus 5, yang paling salah plus 1. Nah, Hmm. itu dulu saya tes itu menurut saya cukup menantang karena dulu satu tesnya itu pilihannya tuh mirip-mirip. Jadi itu kalau TKP itu mungkin buat teman-teman yang belum tahu itu kayak semacam eh, kayak studi kasus. Jadi misalnya teman-teman disuruh bekerja di hari libur, apa yang teman-teman lakukan? Terus misalnya kayak misal udah punya keluarga, orang tua sakit keras, tapi ada kerjaan urgent, apa yang teman-teman lakukan? Kira-kira pertanyaan seperti itulah yang keluar. Hmm. Nah, itu pilihannya tuh dari 5 itu kira-kira mungkin 3 atau 4 itu sangat kalau dipilih kira-kira masuk akal. Nah, itu Hmm. yang menurut saya jadi tantangan buat saya dan itu menurut saya ya lumayan sulit lah. Nah, mungkin ya ini sekalian sekedar share tips juga ya. Saya kurang tahu kalau untuk yang tahun 2021 ini bagaimana aturannya dan tes kepribadiannya seperti apa. Mungkin kalau misalnya sama nih, mungkin saya bisa share sedikit. Jadi kalau saya dulu itu soalnya itu kan pilihannya ada 5. Hmm. Nah, ada 5, kemudian saya pilih, jadi saya tuh milihnya gini, saya pilih dua pilihan jawaban saya bandingin. Ambil satu yang lebih benar, bandingin sama sisanya yang belum dibanding, sama 3 yang lainnya. 3 lainnya tuh tapi ambil satu dulu ya. Oke. Jadi ambilnya dua, dua, dua gitu. Hmm. Nanti kita buang satu persatu yang lebih nggak benar. Nah, Oke. nanti tersisa yang lebih benar itu yang kita pilih. Tips ini menurut saya sih cukup ber, berfungsi ya buat saya karena saya tuh orangnya bukan orang yang gampang fokus di banyak pilihan gitu jadi saya harus baca dengan teliti tapi ini agak nguras waktu jadi mungkin harus diperhatikan juga time management karena juga di soal-soal lain kan mungkin teman-teman ada juga harus mengerjakan soal-soal TIU sama apa tes wawasan kebangsaan. Hmm. TIU terutama matematika tuh yang susah biasanya bakalan habisin waktu banyak gitu. Kemudian kalau untuk tips-tips khusus apa ya? Mungkin ini sih kayak coba join grup Telegram atau ikut bimbel CPNS, cari-cari buku. Ibaratnya untuk nyari memperkaya referensi teman-teman lah supaya teman-teman juga punya gambaran dan tahu. Ini nggak jadi patokan pasti ya, Ya karena ya. kadang itu soalnya agak random-random juga. Tapi paling nggak ini bisa memperkaya referensi teman-teman. Kemudian kalau untuk uh, wawancara, saya pikir nggak ada. Kalau wawancaranya agak random juga. Kadang pertanyaannya kalau user itu kadang bisa tanya teknis, kadang tanya nggak teknis. Tinggal bagaimana aja sih pembawaan teman-teman pas wawancara. Karena kalau wawancara ini lebih dilihat uh, like atau dislike-nya lah. Oh ya Tinggal ya ya. pinter aja teman-teman membawa gitu. Jadi tetap prepare Dan apalagi teknis ya, non teknis ya. ya tetap prepare teknis non teknis sih kalau kata saya.
Oke, oke. Oh iya, kalau wawancara itu, kalau ini sih, ini mungkin sedikit tambahan ya. Kalau kalau yang saya lihat, wawancara itu porsinya mungkin kecil ya. Hmm. Kalau nggak salah cuma 15% apa ya. Tapi ini tahapan yang sebenarnya paling kritikal yang bakal menentukan teman-teman lolos. Oke, oke, Nah, oke. itu jadi nilai teman-teman tuh nanti kan dilihat tuh. Hmm. Nah, nanti bisa aja sama user itu kayak sama user yang wawancara kalian tuh nanti disetting. Jadi kayak wawancara kalian enaknya dikasih berapa ya supaya yang disuka sama user itu lolos. Oh, Jadi ya, ya, meskipun ya, ya. ini kecil, paham kan ya? Jadi kalau biasanya kan SKD udah keluar nih nilainya, Betul, betul. SKD keluar sekian nilainya SKD. Jadi misalnya sekalipun misalnya ada yang nilai SKD SKB-nya misalnya katakan perfect lah 500 semua gitu. Hmm. Tapi kalau usernya nggak suka, dia dikasih jelek gitu. Bahkan yang nilainya mungkin SKD SKB-nya pas-pasan, ngepres, eh, tapi bisa aja dia dibikin lolos gitu, Ya, ya, ya. dibikin bagus wawancaranya. Intinya pada Mungkin saat itu sih tipsnya wawancara dari, kita harus berikan performa yang bagus lah, ibaratnya kita ketemu sama calon bos biar bos itu suka gitu ya. ya Oke, oke, oke. seperti itu kira-kira. Oke, lumayan cukup banyak ya tips-tipsnya tadi ya. Lumayan jadi input juga buat teman-teman CPNS yang saat CPNS, calon CPNS calon apa ya? Maksudnya pejuang CPNS lah yang lagi survive. Kira-kira itu tadi tips-tipsnya yang bisa kalian lakukan dari tahap tes kepribadian terus sampai ke wawancara. Nah, jadi perlu di prepare baik-baik. Nah, kalau kita ngomongin tentang PNS ini kan, PNS ini merupakan salah satu idaman calon mertua ya kalau boleh dibilang ya, karena salah satu profesi yang cukup menjanjikan di masa sekarang dan masa akan datang. Kalau boleh tahu nih Mas Hotma, setelah masuk ASN ini Nah, kira-kira benefit apa aja sih yang menarik, dan siapa tahu ini bisa jadi motivasi buat teman-teman fresh graduate atau teman-teman yang lagi berjuang masuk PNS biar weh tambah semangat nih gitu. oke. Jadi kalau untuk benefit ya, mungkin kita ngomong dari yang paling ibaratnya orang eh, kejar lah dari masalah uang ya. Oke. Di sini saya nggak akan ngomong sih apa nilainya, yang jelas ya kalau teman-teman itu orangnya pintar manage uang ya menurut saya ya sangat cukup lah gitu. Oke. Nah, cuman di sini kalau yang uang nih mungkin mau kasih gambaran aja. Ya, ya. Jadi kalau di pemerintah itu setelah teman-teman itu kan nanti pasti dapat gaji. Hmm. Nah, itu gaji itu udah pasti lah ya. Jadi gaji itu ada gaji pokok, Ya. tunjangan kinerja, kemudian uang makan sama tunjangan beras. Terus kalau misalnya udah punya keluarga, nanti teman-teman nanti dapat tunjangan istri sama tunjangan anak. Wih, Seperti lumayan itu juga ya. Oke, oke, terus, terus. komponennya. Nah, kemudian biasanya kemudian ada lagi biasanya kalau misalnya teman-teman ikut perjalanan dinas. Hmm. Nah, biasanya teman-teman tuh dapat juga istilahnya kalau di sana ngomongnya lamsam ya. Lamsam itu kayak semacam honor teman-teman ketika teman-teman melakukan perjalanan dinas. Jadi Hmm. kalau misalnya teman-teman ikut dalam kegiatan, kalau saran saya sih ya kerja yang rajin, kemudian kerja yang rajin, terus jadi biar bosnya ibaratnya seneng lah lihat kerjanya Oke. teman-teman. Nah, biasanya teman-teman kalau misalnya perjalanan dinas disuruh ngecek apa, ya nanti biasanya ada kemungkinan teman-teman akan diajak untuk perjalanan dinas. Hmm, ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau selain lamsam itu biasanya ada juga yang namanya honor. Hmm. Honor ini kayak, jadi misalnya kan kalau kegiatan riset riset ya, kalau di BPPT itu kan ada yang sumber dananya itu sumber dana negara, mungkin APBN ya mungkin ya, saya Ya. kurang tahu juga. Itu kan kalau di dalam kegiatan yang sumbernya dari negara ini kita nggak dapat honor. Ya. Nah, tapi ada juga kegiatan yang sumbernya biasanya dari instansi pemerintah lain. Jadi kalau teman-teman coba aja lihat mungkin kayak LPDP Riset Pro. Nah, itu biasanya nawarin kayak kegiatan riset-riset, kita mau bikin apa sih. Hmm. Nah, itu biasanya bukan riset utama, tapi teman-teman tetap bisa mengajukan riset. Jadi
mungkin kalau di kampus dulu kayak PKM-nya lah kayak gitulah, Ya. kayak gitu. Nah itu teman-teman bisa ngaji kegiatan riset, tapi juga ada beberapa syarat ya kalau nggak salah, koordinatornya tuh harus S3 atau apa kayak gitu. Nah itu biasanya nanti setelah selesai kegiatan teman-teman udah menyelesaikan kegiatan, nanti tetap ada kayak PKM juga, itu kayak ada Oh. kayak Monef, terus pengumpulan laporan pertanggungjawaban tuh tetap ada. Nah nanti juga ada juga biasanya dari situ bukan untuk honor. Oke. Gitu. Karena sudah melaksanakan pekerjaan tambahan. Nah itu yang pertama ya, masalah keuangan. Ya. Kemudian yang kedua yang kita lihat itu adalah teman-teman bisa, kalau misalnya teman-teman suka nih dengan lanjutan studi, itu saya pikir bisa jadi keuntungan besar buat teman-teman kalau misalnya teman-teman masuk ke pemerintahan. Karena di pemerintah itu biasanya mereka menawarkan banyak beasiswa, baik dari instansi sendiri dari instansi lain. Nah, biasanya kalau statusnya teman nih jadi CPNS atau PNS, biasanya ada kayak ibaratnya kayak jalur khusus lah, sehingga jalannya teman-teman tuh kayak udah gitu untuk dapat beasiswa itu. Nah itu jadi salah satu benefit. Selain itu juga kalau misalnya udah lanjut kuliah, nanti teman-teman sudah lanjut kuliah biasanya juga itu akan kayak jadi efek domino buat karir teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen ngincer jabatan struktural, misalnya ke eselon 2 gitu. Nah setelah berapa lama bekerja, nanti teman-teman bisa mengajukan untuk permohonan untuk naik ke jabatan struktural itu. Dan itu pasti setelah itu kalau udah masuk struktural ya, kalau yang saya lihat-lihat di tempat saya ya kayaknya juga udah enak sih, udah paling nggak pasti berkutatnya ya megang jabatan struktural juga gitu. Nah kemudian ketiga itu, nah ini relatif aman sih dari PHK. Kalau Maksud di swasta itu kan sepertinya mikrofonnya agak ketutup ini, jadi suaranya kurang begitu jelas. Ya? Mikrofonnya agak ketutup kayak mikrofon handphonenya. Oh iya. Oke, udah clear. Oh iya, sorry. Belum. Udah jelas belum? Nah udah, yang ketiga nih, lanjut nih yang ketiga nih. Nah, yang ketiga itu ya itu ya tadi ya, saya ulang lagi ya, itu relatif aman sih dari PHK. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman sama kayak kerja di swasta gitu ya, itu kan kalau swasta kan lembaga profit ya. Jadi orientasinya adalah keuntungan. Nah kalau masa-masa kayak gini nih, COVID ini kan pada susah semua nih ya, termasuk juga perusahaan. Itu kan kalau misalnya ada satu titik di mana mungkin perusahaan swasta itu udah nggak resisten lagi lah terhadap pandemi ini. Jadi mungkin mau nggak mau harus merumahkan beberapa karyawan. Kalau saya ingin sama pemerintah itu ibaratnya kayak ya mungkin kalau saya ngomong 99,99% kebal ya dari nama PHK. Karena dalam kondisi seperti ini ya, karena biasanya kita anggaran untuk gaji kita itu sudah di anggaran, dan kita juga bukan lembaga non profit. Jadi ibaratnya kita tuh kayak udah dikasih sangu lah sama negara kalau misalnya jadi ASN atau PNS. Kemudian kalau yang nah ini saya nggak tahu ya, mungkin bagi beberapa orang ini bisa jadi keuntungan, bisa juga ya nggak juga gitu. Namun yang keempat ini kayak kemudahan untuk ambil pinjaman di bank. Nah kalau yang saya sharing dari teman-teman yang pernah ini ya, pernah ngambil pinjaman itu biasanya mereka akan pakai SK CPNS atau PNS mereka ambil di bank. Nah itu misalnya kalau teman-teman butuh uang dalam waktu cepat itu ya, misalnya buat nikah atau beli rumah, mungkin teman-teman bisa pakai opsi ini. Jadi SK itu di daerah yang kebal. Kemudian kayaknya itu sih kira-kira dari saya keuntungannya jadi PNS gitu. Lumayan cukup banyak sih kalau saya lihat, karena mengingat saya ini di perusahaan swasta yang
Notabene seperti yang dibilang Mas Lukman tadi, swasta is profitable company, jadi dia nyari profit sebesar-besarnya. Seandainya nanti suatu titik dia nggak dapat profit, lebih riskan terhadap layoff dan macam-macam sih. Tapi ya kembali lagi ke kita mau ngambil resiko yang mana. Kalau mau paling aman tetap pemerintahan. Ya, setuju saya sama Sotma. Karena ya selama negara itu masih ada, ya masih butuh kalian sebagai ASN untuk membangun negeri gitu. Ya, seperti itu sih kira-kira. Ya, oke. Thank you tips-tipsnya, dan thank you juga udah sharing tentang benefit-benefit apa aja yang udah didapatkan ketika jadi ASN. Jadi buat temen-temen, ini tadi nih tips sama benefit ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua biar lebih semangat untuk mengikuti tes yang akan kalian jalanin beberapa hari lagi. Mungkin itu aja ya yang bisa kita bahas bareng sama Mas Sotma karena keterbatasan waktu. Kalau kalian ada pertanyaan dan kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Nanti juga ada media sosialnya Mas Hutma. Jadi kalau kalian ingin tanya pribadi mungkin bisa ya, nanti bisa di follow di Instagramnya. Dan terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Terima kasih juga buat Mas Hutma yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Sama-sama Bang Darju. Oke, jadi kita akhirin video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like channel ini biar channel ini terus berkembang dan berikan informasi yang menarik buat kalian.